Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadyani Ahmad Wuldani, kelas Agribisnis C. Saya di sini akan memberikan penyuluhan pertanian tentang permasalahan dan analisis usaha tani bawang merah di dataran tinggi pada musim hujan di Kabupaten Majalengka. Karakteristik responden. Mayoritas responden berumur sekitar 20-40 tahun dengan pengalaman usaha tani bawang merah di atas 10 tahun. Dengan pengalaman yang cukup panjang tersebut dapat diharapkan informasi yang diberikan petani akan cukup baik. Pendidikan formal mayoritas responden adalah lulusan SD. Menurut Rogers tahun 1962 dalam Adiyoga et al., semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin cepat pula yang bersangkutan menerima inovasi. Dengan kata lain, pendidikan formal yang cukup rendah dari responden mengindikasikan bahwa petani responden termasuk dalam kategori yang lambat menerima inovasi. Namun demikian, dengan pengalaman usaha tani yang cukup lama, yaitu kurang lebih 10 tahun, maka kemampuan pengolahan usaha tani yang dimiliki petani juga cukup tinggi. Hal ini mungkin dapat menutupi kekurangan akibat rendahnya pendidikan formal yang dimiliki. Alasan petani menanam bawang merah pada musim hujan. Alasan petani di Desa Cibonut dan Tejaguna menanam bawang merah pada musim hujan karena bawang merah merupakan sumber pendapatan utama, sudah mempunyai benih sendiri yang siap tanam, dan sudah menjadi kebiasaan tiap tahun. Alasan lainnya adalah harga jual yang mahal dan lebih menguntungkan dibanding komoditas lain. Jika dilihat dari alasan-alasan tersebut, nampak bawang merah usaha tani di dataran tinggi pada musim hujan bagi petani. Permasalahan yang dihadapi dalam usaha tani bawang merah di musim hujan. Permasalahan yang langsung berhubungan dengan tingkat produktivitas dan kualitas bawang merah dalam usaha tani bawang merah di musim hujan menurut sebagian besar 87-90% adalah masalah kerusakan tanaman akibat serangan penyakit seperti kabut, hama, dan hujan. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan kesuburan pertumbuhan tanaman dinyatakan oleh 33-50% petani. Masalah kesuburan lahan dinyatakan oleh 43-47% petani. Masalah benih yang menonjol adalah tentang kemurnian varietas, dan khusus di Desa Tejaguna penurunan produktivitas benih dianggap sebagai masalah oleh 40% petani, seperti yang dilihat dari tabel tersebut. Pada tabel 4 di sini menjelaskan masalah yang dikeluhkan petani, yaitu masalah kemurnian varietas, kandungan penyakit moler, dan turunnya daya hasil. Nampaknya disebabkan oleh kurang tepatnya teknik produksi benih yang diterapkan petani. Mungkin masalah tersebut muncul karena dalam memproduksi benih petani tidak melakukan seleksi pada saat di pertanaman, atau tidak diberikannya pestisida di penyimpanan, atau sortir di penyimpanan lebih diintensifkan. Jenis dan penyakit utama yaitu menyerang tanaman petani di Cibonut dan Tejaguna kurang lebih sama, yaitu hama utama ulat bawang. Sedangkan penyakit utama
adalah Altemeria sp dan Fusarium sp. Permasalahan pasca panen dan pemasaran. Pada tabel 5 disebutkan bahwa permasalahan yang menonjol dalam pasca panen dan pemasaran adalah masalah harga turun karena bawang impor masuk. Dengan masuknya bawang impor, harga bawang merah lokal untuk benih dan konsumsi menjadi tertekan. Permasalahan kelangkaan input. Pada tabel 6 menjelaskan bahwa permasalahan kelangkaan input secara tidak langsung memengaruhi kemampuan petani untuk memproduksi bawang merah secara optimal. Permasalahan kelangkaan pupuk dan mendapatkan lahan sewa merupakan masalah yang cukup menonjol dirasakan oleh sebagian besar petani. Menurut petani, sering terjadi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan, sehingga harganya menjadi mahal. Permasalahan kekurangan modal. Pada tabel 7 menjelaskan bahwa permasalahan keterbatasan modal juga merupakan masalah yang tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan petani untuk memproduksi bawang merah secara optimal. Keterbatasan permodalan yang dirasakan petani adalah modal untuk membeli pupuk dan pestisida. Peringkat permasalahan. Pada tabel 7 ini menjelaskan dari beragam permasalahan yang ada, petani di kedua desa memandang bahwa peringkat permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan dengan segera adalah permasalahan yang berhubungan dengan serangan hama dan penyakit. Penyediaan fasilitas permodalan untuk membiayai pembelian pupuk dan pestisida serta masuknya bawang impor yang menyebabkan rendahnya harga jual bawang petani. Analisis usaha tani bawang merah di musim hujan. Cara budaya petani usaha bawang merah pada musim hujan di dataran tinggi Majalengka dilakukan di lahan-lahan yang tersering yang sempit dan curam. Sedangkan sudut kemiringan lereng utama dengan sudut kemiringan lereng antara 45 derajat sampai 60 derajat. Bawang merah ditanam pada bulan Oktober atau November dan Februari atau Maret. Pada bulan April atau Mei, mayoritas petani menanam jagung pada musim kemarau dan tidak ditanami karena tidak ada air. Persiapan lahan dilakukan dengan pencangkulan lahan 2 kali sampai tanah halus. Kemudian diratakan lalu dibuat lubang-lubang untuk meletakkan pupuk kandang dan pupuk buatan sebagai pupuk dasar. Pupuk N, P, dan K sebagian petani yaitu 30% petani di Ciburut dan 50% petani di Tejaguna menggunakan kapur pertanian sebelum tanam. Varietes bawang merah yang ditanam di musim hujan di desa Cibunut umumnya adalah varietes Majayang. Hasilnya ditujukan untuk dijual sebagai benih, sedangkan di desa Tejaguna adalah sebagai varietas Bali karet yang hasilnya ditujukan terutama untuk dijual sebagai bawang merah konsumsi. Hampir semua petani di Cibunut 97% maupun Tejaguna 93% menggunakan benih yang dihasilkan sendiri dari pertanian musim sebelumnya. Hal ini selalu dilakukan petani tiap tahun untuk menghemat biaya benih yang
dapat mencapai 30% dari total biaya produksi. Dalam menghasilkan benih sendiri tersebut, selama mempertumbuhkan tanaman, sebagian besar petani 70% di Cibunut dan 77% di Tejaguna tidak melakukan seleksi. Benih dipanen umumnya sekitar umur 60-70 hari. Hasil panen langsung disimpan di gudang atau para dapur, dan kemudian dikeringkan menggunakan panas kayu bakar. Selama di penyimpanan, petani tidak memberikan pestisida dan sortir dilakukan umumnya 1 kali selama penyimpanan. Pemupukan yang dilakukan petani umumnya 3 kali dalam semusim, yaitu pemberian pupuk dasar yang dilakukan 1-7 hari sesudah tanam. Pupuk susulan kedua diberikan 15-20 hari sesudah tanam, dan pupuk susulan di ketiga diberikan 30-40 hari sesudah tanam. Jenis pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk kandang SP36, sedangkan untuk pupuk susulan ke-1 dan ke-2 pupuk yang digunakan petani sangat beragam. Secara umum terlihat bahwa penggunaan pupuk buatan di desa Cibunut jauh lebih tinggi dibanding di desa Tejaguna. Ya, seperti dijelaskan pada tabel di sini. Apabila dilihat dari kandungan unsur haranya, penggunaan pupuk NPK rata dari petani di Cibunut dan Tejaguna nampaknya untuk pupuk N dan pupuk P cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari dosis pemupukan rekomendasi, sedangkan untuk pupuk K20 masih kurang. Seperti yang dijelaskan pada tabel 10 ini. Pada tabel 11 menjelaskan dalam pengendalian hama dan penyakit, petani melakukan penyemprotan pestisida secara rutin, yaitu di Cibunut 90% petani menyemprot 3-6 hari sekali, sedangkan di Tejaguna 90% petani menyemprot 5-8 hari sekali. Pestisida yang digunakan petani adalah pestisida campuran. Jumlah petani yang menggunakan campuran satu jenis insektisida dan satu jenis fungisida Cibunut banyak 30% petani, dan di Tejaguna 47%, sedangkan sisanya menggunakan campuran petani tersebut kurang lebih 2 jenis insektisida dan atau kurang lebih 2 jenis fungisida. Penggunaan campuran pestisida yang digunakan mungkin efektif karena campuran yang digunakan bersifat sinergis, namun dapat juga tidak efektif karena campuran yang digunakan bersifat antagonistis. Biaya dan pendapatan usaha tani. Hasil analisis biaya dan pendapatan disajikan pada tabel 12 ini. Total biaya produksi usaha tani bawang merah di musim hujan yang dikeluarkan petani di Cibunut dan Tejaguna berturut-turut adalah 44.111.200 dan 45 juta sekian per hektar. Biaya terbesar yang dikeluarkan di kedua desa tersebut sama, yaitu untuk tenaga kerja di Cibunut 34,8% dan di Tejaguna 36,8%, dan diikuti oleh biaya benih Cibunut
sebesar 31,2% dan di Tejaguna 31,4%. Jumlah benih di Tejaguna lebih tinggi dibanding di Cibunut karena benih varietas Bali karet di Tejaguna ukurannya lebih besar dibanding varietas Maja di Cibunut, sehingga kebutuhan benihnya juga lebih banyak. Biaya pupuk dan pestisida di Cibunut berturut 7,3% dan 8% lebih tinggi dibanding di Tejaguna, yaitu berturut 5% dan 5,9%. Usaha tani bawang merah pada di musim hujan di kedua desa tersebut cukup menguntungkan. Keuntungan bersih yang diperoleh petani di Cibunut sekitar 4,2 juta rupiah per hektar dengan R sampai C sama dengan 1,10, sedangkan di Tejaguna sekitar 3,1 juta rupiah per hektar dengan R sampai C yaitu 1,7. Hampir 100% petani menggunakan benih sendiri di lahan milik sendiri dan sebagian tenaga kerja berasal dari tenaga kerja sendiri. Komposisi biaya yang berasal dari petani tersebut secara total bernilai 50% di Cibunut, 50% dan 60% di Tejaguna dari biaya produksi. Dari kacamata petani, keuntungan yang dirasakan lebih besar dari perhitungan yang ada. Ya, sekian dari saya presentasi tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.